tadi. Kita mulai lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Farah Hilmi Aziza. Teman-teman bisa panggil saya Fai. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merupakan mahasiswi penerima beasiswa bidik misi pada tahun 2019. Selain menjadi mahasiswa, saya mengikuti organisasi LBM yang singkatan dari Lingkar Bidik Misi UPI atau sekarang sudah berubah menjadi Lintar UPI. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang masih bingung gitu ya, apa itu beasiswa bidik misi ataupun KIPK. Nah, jadi beasiswa bidik misi ataupun KIPK adalah bantuan pendidikan bagi teman-teman SMA sederajat yang ingin meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nah, teman-teman itu memiliki akademik yang baik namun terhalang oleh ekonomi. Nah, sehingga diadakannya lah beasiswa bidik misi atau KIPK ini, seperti itu. Untuk bidik misi atau KIPK ini tuh hanya berlaku di jenjang S1 ataupun diploma, seperti itu, mau itu diploma 1, 2, 3 dan juga jenjang S1. Sebenarnya untuk beasiswa KIPK dan bidik misi, jika dilihat dari sudut pandang kebijakannya itu masih sama, hanya saja berbeda di namanya, yang satu bidik misi dan yang satu KIPK. Dan juga untuk KIPK itu cakupannya lebih luas dan kuota yang tersedia pun lebih banyak dari beasiswa bidik misi. Nah, menambah lagi mungkin ya untuk kebijakan di KIPK 2021 yang dimana penerimanya itu harus prodi yang memiliki akreditasi A. Jadi sebenarnya untuk beasiswa bidik misi itu ialah beasiswa yang memang diadakan ataupun munculnya itu dari beberapa tahun ke belakang gitu, yang sebelum adanya pemilu ataupun sebelum diangkatnya Bapak Jokowi sebagai presiden. Nah, namun ketika Bapak Jokowi sebagai presiden memiliki keinginan gitu ya agar penerima bidik misi itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak kuotanya. Nah, maka oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim gitu ya, di upgrade yang tadinya namanya bidik misi menjadi KIP kuliah, yang dimana benefitnya pun kuotanya lebih banyak dari penerimaan mahasiswa bidik misi gitu. Ya, untuk KIPK udah kuotanya lebih banyak, terus mungkin jadi lebih banyak bisa KIPK afirmasi juga, KIPK dari luar Jawa gitu ya, dari luar pulau, seperti itu. Juga mungkin tadi ada tambahan baru untuk KIPK 2021, penerimanya itu harus memilih prodi yang akreditasinya A, seperti itu. Jadi untuk KIPK ataupun bidik misi gitu ya, ada di kampus negeri, kampus swasta, dan juga di politeknik juga loh gitu. Lalu persyaratannya apa aja sih gitu? Yang pertama, merupakan siswa SMA yang akan lulus pada tahun berjalannya atau 2 tahun sebelumnya. Jadi dianggap year juga bisa ya. Yang kedua, memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Nah, yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur. Jadi mau itu jalur SBMPTN, SNMPTN, ataupun SM. Nah, dan diterima di PTN ataupun PTS, juga memiliki program studi yang telah terakreditasi, seperti itu. Nah, lalu tadi poin 2 gitu, kayak harus adanya berkas-berkas yang mendukung gitu keterbatasan ekonomi itu. Seperti apa nih berkasnya? Yang pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Nah, yang dua juga berasal dari keluarga yang mengikuti program Keluarga Harapan ataupun PKH. Terus ataupun juga bisa
pemegang kartu keluarga sejahtera KKS, dan juga mahasiswa dari panti sosial ataupun panti asuhan juga itu bisa. Juga mahasiswa yang memang keluarga yang masuk ke dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4, yang dimana pada data terpadu kesejahteraan sosial itu terdaftar gitu, ataupun terdaftar di DTKS gitu ya keluarganya. Nah, terus bagaimana jika calon tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas gitu ya, kayak tidak memiliki KIPK gitu, atau tidak dari keluarga PKH gitu ya. Jadi bisa tetap mendaftar dan untuk mendapatkan KIP kuliah asal memang memenuhi persyaratan tidak mampu gitu secara ekonomi, yang dimana bisa dilihat ataupun sesuai dengan ketentuannya. Nah, apa sih ketentuannya? Dapat dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau walinya itu paling banyak 4 juta setiap bulannya, seperti itu. Ataupun pendapatan kotor gabungan antara orang tua atau wali itu dibagi jumlah anggota keluarganya itu paling banyak itu satu orang itu 750, seperti itu. Oke, lalu bagaimana sih cara daftarnya gitu ya? Yang pertama, teman-teman bisa login ke laman kip-kuliah.kemendikbud.go.id atau di KIP Kuliah Mobile Apps yang bisa di-download di Play Store. Yang kedua, teman-teman menginput NIK, NISN, NPSN, dan alamat juga email teman-teman. Yang ketiga, lalu teman-teman bisa validasi NISN dan NPSN itu untuk masuk ke dalam data Dapo di Kemendikbud, dan juga validasi NIK dan bantuan sosial itu akan divalidasi nanti oleh DTKS dan Kemensos. Nah, lalu yang keempat itu teman-teman bisa mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses gitu setelah mengisi semuanya. Lalu yang kelima, teman-teman bisa menyelesaikan proses pendaftaran ke IP kuliah dan mendaftar juga mengikuti seleksi PT sesuai dengan yang teman-teman mau, sesuai dengan jalur masuknya, baik itu SNMPTN, SBMPTN, terus mandiri, juga pada panitia seleksi nasional ataupun panitia seleksi masuk PT. Nanti teman-teman bisa dapat kayak diterima atau tidaknya di PT. Nah, jika diterima, teman-teman mungkin bisa melanjutkan di verifikasi bahwa teman-teman ini adalah penerima KIPK gitu. Nah, itu pun sesuai dengan kebijakan yang ada di universitasnya masing-masing, seperti itu. Lalu apa aja sih benefit yang didapatkan ketika kita lolos beasiswa KIPK ataupun bidik misi? Nah, yang pertama itu ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Nanti teman-teman untuk biaya SBMPTN ataupun SM ketika masuk gitu ya, biasanya ada tuh ujiannya, biaya ujiannya. Nah, teman-teman tuh gak usah bayar gitu si biaya ujiannya tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada pembebasan biaya kuliah yang akan nanti langsung dibayarkan dari pemerintah langsung ke perguruan tingginya gitu. Jadi nanti teman-teman gak usah pusing-pusing untuk mikirin nih biaya UKT dari mana gitu ya, uang kuliah tunggal dari mana gitu, biaya SPP dari mana. Nah, tenang teman-teman, untuk beasiswa KIPK ataupun bidik misi ini jadi teman-teman gak usah bayar karena sudah dibiayain oleh pemerintah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, jadi untuk bantuan biaya hidup itu nanti teman-teman dapat uang saku gitu, yang dimana teman-teman bisa digunakan untuk bayar kosan ataupun biaya-biaya yang memang menunjang pembelajaran di perkuliahan, seperti itu. Pesannya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan ataupun ke perguruan tinggi, jangan takut ketika memang teman-teman memiliki potensi, memiliki akademik yang baik. Nah, teman-teman jangan takut untuk terbentur biaya lagi, bagaimana cara membayarnya ataupun seperti apa gitu. Nah, jangan takut gitu untuk hal itu, dicoba aja dulu gitu. Dan juga jangan lupa untuk mendekati Tuhan ya, karena memang Tuhan yang sudah mengatur jalannya kita untuk kedepannya nanti gitu. Jadi lebih banyak-banyak lagi beramal, lebih banyak-banyak lagi berdoa, karena
Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dari saya. Teman-teman bisa lebih menggali lagi lebih dalam, mungkin ya dicek-cek lagi nih di website-website yang memang terpercaya ataupun website dari KIPK kuliah itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lebih mendalami, bisa membaca panduannya lebih dalam, seperti itu. Semangat untuk perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman agar bermanfaat bagi kita semua. Bye bye, sampai berjumpa di next video. Bye.